Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillu kana an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya channel Al-Husain. Saya akan melanjutkan bacaan kisah yang ditulis oleh Nurkholis Kurdian yang berjudul Buku Putih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkaitan ayat yang saya sebut tadi adalah artinya alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surat Az-Zumar ayat ke-18. Ayat berikutnya yaitu wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ka'an sabilillah, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-An'am ayat ke-116. Memasuki video berikutnya, saya akan membacakan kisah seterusnya, yaitu Buku Putih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memasuki bab ketiga, yaitu poin pertama, berjudul Keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama, keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tuduhan besar yang dilontarkan musuh-musuh dakwah Syekh kepada beliau dalam masalah ini adalah: 1. Beliau dituduh tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Demikianlah tuduhan yang tersebar, padahal semua kitab karangan beliau telah membuktikan dustanya tuduhan ini. Di antara perkataan beliau yang membantah tuduhan tersebut adalah, yaitu, aku beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Keimanan seseorang tidak dianggap sah hingga dia beriman dengan kenabian dan kerasulannya. Ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 32. Orang yang paling bahagia, paling besar kenikmatannya, dan paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling setia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan mengamalkan ajaran beliau. Ditulis beliau di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 21.
Kedua, beliau dituduh tidak memenuhi hak Rasulullah SAW serta tidak memosisikan beliau Rasulullah SAW sebagaimana mestinya. Untuk menjelaskan hakikat tuduhan ini, kami akan kutip perkataan Syekh yang menjelaskan keyakinan beliau tentang Rasulullah SAW. Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata, ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk menampakkan tauhid dan menyempurnakan agamanya di atas muka bumi, serta meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai penutup para rasul dan kekasih Rabb alam semesta. Beliau senantiasa dikenal setiap masa, bahkan disebutkan pula dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam dan kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, hingga Allah Ta'ala memunculkan mutiara tersebut di antara kabilah Bani Kinanah dan Bani Zahrah. Allah mengutus beliau di masa-masa terputusnya pengiriman rasul-rasul, lalu menunjukkan jalan yang lurus. Sebelum beliau diutus menjadi rasul, telah tampak pada dirinya tanda-tanda kenabian yang tidak bisa ditiru oleh siapapun yang hidup di zamannya. Allah Ta'ala menumbuhkan beliau dengan sebaik-baiknya hingga menjadi orang yang paling mulia akhlaknya, paling tinggi budi pekertinya, paling tangguh kesabarannya, paling baik dengan para tetangganya, serta paling jujur tutur katanya, sehingga kaumnya menjuluknya sebagai Al-Amin yang terpercaya, karena di dalam pribadinya terdapat perilaku yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 90-91. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau SAW adalah pemimpin para pemberi syafaat dan pemberi syafaat agung di padang mahsyar. Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya kelak berada di bawah benderanya. Ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 86. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata lagi, Rasul pertama ialah Nabi Nuh alaihissalam, dan Rasul yang terakhir dan yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Ditulis di dalam kitab beliau, yaitu kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 143. Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah kepada umatnya dengan sempurna dan menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Beliau adalah penasihat terbaik bagi para hamba Allah, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah Ta'ala, serta beribadah kepada Allah Ta'ala hingga ajalnya tiba. Ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 21. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW, salah seorang dari kalian tidak dianggap beriman hingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anak-anaknya serta seluruh manusia, menunjukkan akan wajibnya mengedepankan kecintaan kepada Rasulullah SAW atas kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan hartanya. Ditulis di dalam kitab Tauhid halaman 108. Tuduhan ketiga, beliau dituduh mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjawab tuduhan ini dengan berkata, mereka menuduh kami mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Subhanallah, ini adalah kedustaan yang besar. Bahkan kami menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang diberi izin Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat dan pemilik syafaat agung di padang mahsyar. Kami memohon kepada Allah yang Maha Pemurah
agar mengizinkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersamanya kelak. Ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 63 dan 64. Yang mengingkari adanya syafaat adalah ahlul bid'ah dan orang yang sesat. Akan tetapi syafaat tersebut tidak akan bisa diraih kecuali setelah kita mendapatkan izin serta ridho dari Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yaitu wala yasfa'una illa limanir tado, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biiznih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin darinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Semua itu ditulis di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 31. Kemudian beliau menjelaskan sebab timbulnya tuduhan dusta tersebut, yaitu tatkala aku sebutkan kepada mereka apa yang difirmankan Allah Ta'ala, apa yang disabdakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta apa yang dijelaskan para ulama dari berbagai mazhab tentang perintah untuk memurnikan ibadah untuk Allah Ta'ala semata, serta larangan untuk menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Mereka pun berkata, kamu telah melecehkan para nabi, orang-orang soleh dan para wali. Ditulis dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah jilid 2 halaman 50. Demikianlah poin pertama yang dijawab langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah yang dikarang oleh keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga kita tidak menjadi korban kebencian dari pemikiran orang lain, dan semoga kita mempunyai hati yang tulus, bersih dan murni untuk menelaah kembali, mempelajari kembali hakikat dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.